Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Qadirun Yahya. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Sayyid Khalidi adalah seorang ulama tasawuf dan tokoh sufi karismatik Indonesia. Beliau merupakan mursyid tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, salah satu tarekat terbesar di Indonesia. Beliau dikenal memadukan ajaran zikir dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta aktif menulis, berbicara di forum ilmiah, dan mendirikan lembaga pendidikan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau memimpin perkembangan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang berkembang pesat di dalam maupun luar negeri, dengan lebih dari 700 pusat zikir, surau, dan halqah. Setiap tahun diadakan hingga 10 kali kegiatan suluk di Indonesia dan Malaysia. Qadirun Yahya juga mendirikan Universitas Pembangunan Panca Budi di Medan yang memiliki Fakultas Ilmu Kerohanian dan Metafisika, sebagai pengembangan konsep teknologi metafisika Al-Sayyid Quran. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa lahir tanggal 20 Juni tahun 1917 atau 30 Sya'ban 1335 Hijriyah. Dan memasuki tarekat mulai mengenal tahun 1943 sampai 1946, mendalami sejak 1947. Dan diangkat menjadi khalifah tahun 1950. Dan mendirikan Akademi Metafisika tahun 1956 yang berubah menjadi Universitas Pembangunan Panca Budi pada 1961. Meninggal 2001 di Arko Depok usia 84 tahun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tempat lahir, Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Tempat wafat di Arko Depok, Jawa Barat. Aktivitas dakwah dan pendidikan Medan dan Sumatera Utara serta berbagai daerah di Indonesia dan Malaysia. Guru utamanya adalah Sayyid Syekh Muhammad Hashim Buayan Padang Pariaman, Sumatera Barat dan jejak tarekat berkembang hingga luar negeri. Syekh Qadirun Yahya dianggap penting karena beliau berhasil menjaga tradisi tarekat sambil menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Beliau menggabungkan pemahaman agama yang mendalam dengan pendekatan ilmiah, sehingga ajaran tasawuf dapat diterima di kalangan intelektual dan masyarakat luas. Kepribadiannya yang disiplin, ketakwaan tinggi, dan kemampuannya memimpin suluk membuatnya diakui oleh para guru tarekat senior. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan beliau dimulai dari keluarga religius yang kental dengan tradisi tarekat. Beliau mengenal ajaran Naqsyabandiyah melalui para khalifah, kemudian mendapatkan bimbingan langsung dari Syekh Muhammad Hashim Buayan. Dengan izin dan ijazah resmi, beliau memimpin suluk, mengembangkan pusat zikir, dan membangun lembaga pendidikan. Pemikirannya dituangkan dalam bentuk tulisan dan ceramah ilmiah, mengemas ajaran tarekat dengan pendekatan teknologi dan sains. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan beliau dimulai dari keluarga religius yang kental dengan tradisi tarekat. Beliau mengenal ajaran Naqsyabandiyah melalui para khalifah, kemudian mendapatkan bimbingan langsung dari Syekh Muhammad Hashim Buayan. Dengan izin dan ijazah resmi, beliau memimpin suluk, mengembangkan pusat zikir, dan membangun lembaga pendidikan. Pemikirannya dituangkan dalam bentuk tulisan dan ceramah ilmiah, mengemas ajaran tarekat dengan pendekatan teknologi dan sains. Syekh Qadirun Yahya lahir dari keluarga yang memiliki garis keturunan ulama tarekat. Ayahnya, Sultan Sori Alam Abdullah Harahap, adalah pegawai BPM Bata Afse Petrolem Mat Secapit dan ibunya bernama Siti Dohur Aminah Siregar. Dari kedua sisi keluarga, beliau memiliki nenek yang merupakan seorang syekh tarekat. Syekh Yahya dari pihak ayah dan Syekh Abdul Manan dari pihak ibu.
Lingkungan keluarga ini membentuk pondasi religius yang kuat sejak kecil. Awal perkenalan beliau dengan tarekat dimulai saat masa pendudukan Jepang, melalui seorang khalifah dari Syekh Shihabuddin Aek Libung. Pendalaman tarekat terjadi setelah pernikahannya dengan putri Syekh Haji Jalaluddin di Bukit Tinggi, yang membawanya berkenalan dengan guru utamanya, Sayyid Syekh Muhammad Hashim Buayan. Hubungan ini menjadi titik balik perjalanan spiritualnya. Keunikan perjalanan Syekh Qadirun Yahya adalah beberapa kali beliau diberi amanah memimpin suluk bahkan sebelum secara resmi menjalani suluk sebagai murid. Peristiwa seperti ini jarang terjadi dalam tradisi tarekat, beliau mendapatkan ijazah dan predikat syekh penuh dari gurunya, dan tercatat dalam silsilah Kesayyid 35 Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Pengakuan juga datang dari Syekh Shihabuddin Aek Libung dan tokoh tarekat lainnya. Selain mendalami ilmu zikir, Syekh Qadirun Yahya menaruh perhatian besar pada pendidikan formal. Akademi Metafisika yang beliau dirikan kemudian berkembang menjadi Universitas Pembangunan Pancabudi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga mengembangkan pendekatan ilmiah terhadap spiritualitas. Melalui Fakultas Ilmu Kerohanian dan Metafisika, beliau mencoba merumuskan hubungan antara wahyu dan sains modern. Kiprah beliau juga menyentuh ranah internasional, dengan penyebaran ajaran dan pendirian pusat sayyid pusat zikir di berbagai wilayah. Suluk yang beliau adakan tidak hanya untuk murid lama, tetapi juga sebagai sarana pembinaan intensif untuk masyarakat luas yang ingin mendalami zikir dan pembinaan akhlak. Peninggalan spiritual Syekh Qadirun Yahya bukan hanya berupa bangunan fisik atau lembaga pendidikan, tetapi juga metode pendekatan sufisme yang rasional dan ilmiah. Ajarannya menegaskan bahwa nilai sayyid nilai tasawuf dapat bersinergi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini menjadikan sosoknya relevan di tengah tantangan modernitas, dan menjadikannya sebagai salah satu ulama tarekat yang dikenang karena inovasi dakwahnya. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan,
atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.